Kemerdekaan yang kita raih, salah satu tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan alhamdulillah, dalam perjalanan 70 tahun kemerdekaan Indonesia, kita sudah mulai ikhtiar itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerjemahkan payung revolusi mental RPJMN Nawacita dalam sebuah visi, yaitu membentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Di sini nampak dua komponen. Satu adalah manusianya, insan, yang kedua ekosistemnya. Dan ini dibangun melalui 3 strategi. Strategi pertama adalah dengan penguatan pelaku pendidikan. Pelaku pendidikan ini siapa? 1, para siswa. 2, orang tua. 3, guru. 4, kepala sekolah, pengawas. Ini adalah contoh pelaku pendidikan. Strategi penting untuk kita bisa membentuk insan dan ekosistem adalah dengan memperkuat pelaku-pelakunya. Dan upaya penguatan dalam ekosistem kebudayaan akan sangat penting dengan pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan dan mengembangkan budayanya. Kemudian, yang strategi kedua adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan dan kebudayaan. Jadi kita tahu bahwa selain pelakunya itu diperkuat, lalu aksesnya diperbaiki, mutunya ditingkatkan. Apa artinya kalau akses diperbaiki? Artinya ketika orang tua mengantarkan anak untuk bisa masuk sekolah, mulai dari sekolah dasar, insya Allah satu saat dia bisa menjemput anaknya ketika lulus dari sekolah menengah. Ini contoh akses. Mutu artinya anak yang melewati proses belajar ini bisa menjadi anak yang beriman, bertakwa, berkarakter, rajin, disiplin, memiliki prestasi, komponen karakter moral, dan komponen karakter kinerja, dua-duanya tertumbuhkan. Yang ketiga, strateginya adalah mengembangkan efektivitas birokrasi dan melakukan aktivitas pelibatan publik. Birokrasi pendidikan harus mengalami efisiensi. Pendidikan di Indonesia mendapatkan alokasi APBN 20% lebih. Dan itu artinya semua komponen birokrasi harus bisa memanfaatkan sumber daya yang luar biasa besar ini dipakai secara efisien, efektif untuk kegiatan pendidikan. Kunci adalah birokrasi diperbaiki dan pelibatan publik. Para alumni, mereka-mereka yang sudah merasakan manfaat pendidikan, dipanggil kembali untuk bisa membantu sekolah-sekolah kita. Membantu iuran yang terbesar untuk pendidikan adalah kehadiran. Karena itu, dunia pendidikan harus memberikan kesempatan pada partisipasi publik. Sekaligus, pemerintah harus mendorong semua ikhtiar masyarakat untuk memajukan pendidikan sebagai partner. Pemerintah tak boleh melihat kegiatan masyarakat, apakah itu lewat LSM, apakah itu lewat perusahaan swasta, dipandang sebagai kompetitor. Justru sebaliknya, mereka adalah partner. Pandangan seperti ini yang harus dimunculkan lewat semangat pendidikan sebagai gerakan. Pendidikan harus menjadi gerakan. Pendidikan bukan dipandang sebagai kegiatan program saja, melibatkan seluruh masyarakat. Dan ini artinya pendidikan harus membuka pintu
menurunkan tembok-tembok penyekat antara masyarakat dengan sekolah, dan pada akhirnya dapat ikut dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Dengan bersinergi antara pemerintah dan masyarakat, akan semakin cepatlah peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, sehingga terwujudlah pendidikan dan kebudayaan sebagai gerakan.